الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Kaum muslimin dimanapun berada, untuk pertama sekali marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang telah Dia berikan kepada kita semua. Kalaulah bukan rahmatnya, kita tidak bisa beraktivitas hari ini. Kalaulah bukan karunia-Nya, kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Maka orang yang bijak adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Orang yang zalim adalah orang yang mengkufuri nikmat yang Allah berikan. Maka wajar di dalam surah Ibrahim Allah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepadaku dengan penuh keikhlasan, ridho dengan ketetapanku, maka aku pastikan nikmatnya aku tambah. Namun sebaliknya, apabila bermain-main nikmat yang kuberikan, tidak ada bersyukur kepadaku sama sekali, kuberikan harta menjadi bertambah maksiatnya, kuberikan kesehatan bertambah jauh dia daripada aku, maka tunggu, di dunia akan kutunjukkan akan kebesaranku. Banyak yang punya harta tidak berkah, jabatan tidak berkah, akhirnya menjadi masalah dalam hidupnya. Sidang jamaah Baitul Hikmah dimanapun berada. Kemudian salawat beriringan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Perbanyaklah berselawat setiap hari. Dengan berselawat kepada Rasulullah akan timbullah ketenangan di dalam jiwa. Setiap selawat yang kita ucapkan akan diperdengarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya saya khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Saya, kata Allah, yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya berselawat kepada Rasulullah. Wal malaikat, dan para malaikat, pembantu-pembantu saya,
Saya perintahkan kepada kalian untuk berselawat kepada Rasulullah. Sekarang timbul pertanyaan, kalau Allah yang berselawat, malaikat berselawat, kita kapan mau berselawat kalau tidak sekarang? Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Hai orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah. Karena itu perintah dari Allah. Maka hari ini mari kita berselawat sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jamaah Baitul Hikmah yang saya hormati. Salat adalah sarana komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin salat, orang yang istiqomah mendirikan salat akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Di saat gelisah ia mengadu kepada Allah melalui salat. Di saat ada masalah dia pergi kepada Allah dengan salat. Maka sejujurnya salat adalah jiwa yang ingin mendapatkan ketenangan. Ia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, kalau manusia sudah ingin mendapatkan ketenangan, maka jangan coba-coba mencari ketenangan selain mendekatkan diri kepada Allah. Kesenangan dengan harta akan ada jenuhnya. Kesenangan dengan kemewahan akan ada jenuhnya. Kesenangan dengan harta, benda, anak, istri, semuanya akan habis. Tapi kesenangan, ketenangan akan didapati apabila kita selalu mendengarkan dan mengajak dan mengikuti panggilan Allah dikala waktu sudah datang. Bagaimana untuk mendapatkan ketenangan dari dalam sholat? Pastikan apabila Anda mendengarkan azan, segeralah ikuti kalimat azan itu untuk mendatangi masjid atau mendirikan sholat. Dikala muazin berkumandang hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Pada prinsipnya bahasa psikologinya labbaik Allah, kami datang kepadamu ya Allah. Kalaulah Allah panggil, kita datang. Padahal yang kedua harus kita lakukan, pastikan dirimu suci dari najis dan kotoran. Itu yang dinamakan taharah. Taharah adalah suci. Suci dari hadas dan suci dari batin. Ada yang namanya suci zahir. Pastikan setiap najis yang menempel dalam diri Anda, di tubuh Anda tidak menempel di saat Anda sudah berwudu dan habis saat setelah berwudu. Yang kedua, jauh lebih penting, bersihkan hati Anda dari sifat syirik, sombong, dengking, dan amarah di kala itu. Maka di saat kita berniat berwudu, maka bacalah niat dengan benar. Di saat kita mencuci tangan dengan baca bismillah, seraya dalam hati timbulkan harapan kepada Allah. Ya Rob, ampuni dosa tanganku. Berkahilah kedua tanganku. Jauhilah ya Rob tangan ini dari kekuasaan, dari kesombongan, dari penganiayaan. Di saat berkuasa, tangan ini yang banyak bertindak. Di saat kita berkuasa, terkadang tangan ini yang zolim kepada orang. Maka di saat kita berwudu, tersadarkan oleh kita untuk bersuci dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Setelah kita mencuci tangan, kita coba mencuci muka. Di saat itu bersihlah muka. Maka di saat itu seraya dalam berdoa dalam hati, ya Rob, jauhkan dan bersihkan wajahku dari sifat-sifat orang munafik, dari wajah-wajah orang munafik, sehingga jadikan mukaku seperti cahaya rembulan di malam hari. Kita berdoa kepada Allah sambil berwudu, dalam hati berharap kepada Allah. Di saat kita mencuci kedua tangan kita, di situ juga kita berdoa, ya Rob, jauhkan tangan-tangan ini dan maafkanlah dosa tangan-tangan ini dari sesuatu yang engkau larang, dari sesuatu yang pernah kulakukan mengandung maksiat. Hari ini ku hadir berwudu kepadamu untuk menghadap dirimu ya Rob. Bersihkanlah, terimalah maafku dari segala kesalahan dari tangan-tangan yang pernah kuperbuat. Di saat kita mencuci kepala, pastikan kita berdoa kepada Allah. Dari hati kita, ya Rob, bersihkan pikiran ini dari prasangka kepada orang lain. Jauhkan pikiran ini, pikiran kotor kepada orang lain. Sehingga apabila kita berbaik sangka dengan orang lain,
dipastikan orang baik akan datang kepada kita. Sejujurnya, apa yang ada dalam pikiran kita itu yang bakal terjadi dalam hidup kita. Jika kita berpikir baik, maka kebaikan yang akan datang. Jika kita berpikir positif, positif yang akan datang. Namun jika kita berpikir negatif, maka negatif itu yang menguasai diri kita. Di saat engkau mencuci kakimu, tapak kakimu, maka di situ engkau berdoa, Ya Rob, ampuni dosa kaki yang salah langkah. Ya Rob, ampuni dosa kaki ini yang terlalu banyak ke tempat maksiat, yang tidak terlalu banyak pergi ke masjid. Ya Rob, ampuni dosa. Itu suci. Di saat kita berwuduk sambil berdoa dalam hati. Tentu yang jadi pertanyaan, sudahkah kita bergetar hati kita di saat azan berkumandang kita mendirikan sholat? Di saat kita terlambat kantor, kita khawatir. Tapi terlambat sholat, kita biasa saja. Kadangkala tidak masuk kantor, kita ketakutan. Tapi di saat kita meninggalkan sholat, kita tidak pernah merasa takut. Padahal rezeki, semua yang ada di dunia ini sudah ada yang ngatur. Kalau hidup pengen diatur oleh Allah, maka berakhir dengan berkah, maka ikuti perintah Allah. Tapi kalau ingin pengen yang hidup semaunya kita, i'malu masih itu. Perbuatlah semaumu. Tapi yang pasti, amal yang pertama diperiksa Allah adalah sholat. Walaupun kita banyak sedekah, sedekah kita di mana-mana, tapi jika tidak sholat, ditolak itu amalnya. Kalaupun kita sudah menunaikan ibadah haji, pulang dari haji kita tak sholat, maka hajinya tidak diterima oleh Allah. Sekalipun akhlaknya baik, di mana-mana baik, dipuji, disanjung, tetapi bersangkutan tidak pernah memuji Allah, tidak mendirikan sholat, maka kebaikan itu tidak bisa membantu dia nanti di akhirat. Karena perintah dalam Al-Quran, jagalah sholatmu, peliharalah sholatmu, dan pelihara juga sholat wusta. Dan dirikanlah sholat itu dengan khusyuk. Sesuai firman yang kita bacakan tadi. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam sholat. Sholat yang khusyuk menghasilkan ketenangan batin. Sholat yang khusyuk akan menghasilkan nilai-nilai ibadah positif setelah sholat. Maka berlakulah ayat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apabila sholatnya khusyuk dan benar, maka dengan sendirinya sholat itu akan mengendalikan diri manusia dari perbuatan keji dan munkar. Wahai jamaah streaming dimanapun berada, tengok-tengoklah badan awak ini. Umur semakin bertambah, badan semakin lemah, sementara liang kubur semakin dekat. Kita masih juga menunda-nunda untuk mendirikan sholat. Ini berbahaya bagi kaum muslimin. Kenapa kita harus malas mendirikan sholat? Bukankah sholat itu tidak memerlukan waktu begitu banyak? Kenapa dia mengangkat tangan Allahu Akbar? Gemetar jiwanya. Gemetar tubuhnya. Kenapa? Umar bin Khattab takut. Takut kalau sebanyak ini orang selalu memuji dia, mengatakan dia hebat, mengatakan dia perkasa, semoga dia berani. Umar takut kalimat itu meruntuhkan imannya. Maka di saat dia mengatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, ampuni aku ya Rob kalau aku sempat ujub. Ampuni aku ya Rob, andai kata aku sempat sombong dengan nikmat yang kau berikan. Maka apabila kita dipuji oleh manusia, kita tak boleh menyalahkan dia. Itu hak mereka nak bercakap macam tu. Tetapi apabila kita dipuji selaku orang beriman, katakanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Di saat kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Tidak ada yang patut kita puji kecuali Allah. Tidak perlu kita idolakan selain Allah. Karena Allah lah yang menjadikan bumi ini. Dia juga yang menjaga semua ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah itu pengasih. Yang enggak sholat dikasih. Yang maksiat dikasih. Rezeki yang murah. Diberikan kemudahan dalam hidup. Rahim itu milik Allah. Untuk diberikan kepada orang-orang yang istiqomah di jalannya. Malik yaumiddin. Di saat itu. Engkau yang raja di atas raja ya Rob. Di saat kami dikumpulkan di padang mahsyar, Malik yaumiddin. Kalau Allah sudah mengatakan Malik yaumiddin, tidak ada lagi raja-raja yang berlaku kecuali Dia yang Maha Raja. Malik yaumiddin. Di saat itu Allah sidang semua manusia. Maka yang pertama Allah periksa adalah solatnya. Solatnya. Jangan engkau berani meninggalkan solat karena kesibukanmu. Jangan sekali-sekali engkau tinggalkan solat karena pekerjaanmu. Jangan sekali-sekali engkau tinggalkan solat karena banyak kerjaan di mana-mana. Saya pastikan kepada saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, pastikan solat jangan kita tinggalkan. Kenapa? Apabila kita melakukan maksiat, dan tidak mudah ada solat kita dirikan. Dan solat tidak pernah kita dirikan. Maka tidak ada harapan untuk kita untuk diampuni oleh Allah. Tetapi kalau kita melakukan maksiat. Karena belum dapat hidayah atau mungkin kurang ilmunya. Tetapi kita tetap solat. Menjaga solat. Masih ada harapan Allah akan mengampuni kita. Sehingga Rasulullah pernah bersabda. Yang pertama nanti diperiksa oleh Allah adalah solat. Barang siapa yang coba-coba meninggalkan solat, maka dia akan menanggung akibatnya nanti di akhirat. Apabila solatnya baik, maka kuanggap baik semua amalnya. Tapi apabila itu solatnya putus, tidak pernah, atau bolong-bolong, maka dia akan menanggung resikonya nanti di padang mahsyar. Tetap akan kuperiksa. Sidang jamaah Baitul Hikmah yang dirahmati Allah. Jaga solatmu. Dengan tidak melalaikan hal itu. Apakah kita sanggup? Kita menunda. Di saat Allah menunda napasmu 1 detik. Apakah kita sanggup menerima jika Allah menunda rezekimu hari ini? Allah cabut nikmat sehatmu. Allah cabut nikmat hatimu. Allah cabut nikmat keluargamu. Sebagaimana engkau mencabut perintah Allah di dalam kehidupanmu. Salat adalah menuju ketenangan. Berkomunikasi dengan Allah akan menghasilkan ketenangan jiwa. Berkomunikasi dengan Allah akan membuat hidup semakin mudah. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang Allah titipkan. Tinggal kita mau nggak datang kepada Allah. Timbul pertanyaan. Kenapa orang yang nggak sholat rezekinya murah? Jabatannya naik. Sementara orang yang sholat tidak begitu amat. Apabila Allah sayang kepada hambanya, maka Allah akan tegur di saat hambanya yang soleh itu di saat berbuat dosa. Agar di akhirat nanti dia tidak disiksa. Tapi apabila hambanya tidak mendirikan sholat tapi tetap mendapatkan rezeki, pada prinsipnya Allah membuat dia jauh, semakin jauh dari Allah. Allah hukum dia di saat sakratul maut. Pada akhirnya nanti di barang masa dia akan terima balasannya. Pada kesimpulannya, hidup terasa nikmat jika kita dirikan sholat. Hidup semakin mudah apabila kita pelihara sholat. Pesan kami adalah jaga sholatmu. Jaga sholatmu.
Berjuanglah untuk mendekatkan diri dengan Allah. Sesibuk apapun diri kita, tetap dirikan sholat. Sesibuk apapun kita, jika ada panggilan Allah, segeralah datang. Mudah-mudahan semua permisa dirahmati oleh Allah. Saya doakan semua kita sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan dalam beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika ada salah dan janggal dari saya, mohon dimaafkan. Pada akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.